Di bawah terik matahari Mekah, seorang budak terbaring di pasir panas. Dadanya ditindih batu besar, tubuhnya disiksa tanpa ampun. Namun dari bibir yang terluka itu, hanya satu kata yang keluar, Ahad, Ahad. Inilah kisah Bilal bin Rabah R.A., seorang budak yang imannya mengguncang langit, dan suaranya menjadi panggilan suci bagi umat Islam. Bilal bin Rabah lahir di Mekkah sekitar tahun 580 Masehi. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya Hamamah, seorang wanita dari Habasyah, Ethiopia. Bilal adalah seorang budak, milik seorang tokoh Quraisy yang sangat kejam bernama Umayyah bin Khalaf. Secara fisik, Bilal berkulit hitam dan bertubuh kurus. Dalam masyarakat Arab Quraisy saat itu, budak tidak memiliki kehormatan. Mereka diperlakukan seperti barang. Namun Allah telah menyiapkan kemuliaan besar untuk Bilal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Bilal mendengar tentang tauhid, ajaran bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, dan semua manusia sama di hadapannya. Ajaran itu menyentuh hatinya. Tanpa ragu, Bilal memeluk Islam. Ia menjadi salah satu golongan awal yang masuk Islam, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Ketika Umayyah bin Khalaf mengetahui Bilal telah masuk Islam, ia murka besar. Bilal disiksa dengan cara yang sangat kejam. Dijemur di padang pasir Mekah saat matahari paling terik. Tubuhnya ditelentangkan di atas pasir panas. Sebuah batu besar diletakkan di dadanya. Dipaksa kembali menyembah berhala Lata dan Uzza. Namun apa jawaban Bilal? Dengan napas terengah, tubuh terluka, dan hampir sekarat, ia hanya mengucapkan, Ahad, Ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kalimat itu mengguncang Mekah. Seorang budak tanpa senjata melawan penindasan dengan iman. Penyiksaan itu akhirnya didengar oleh Abu Bakar Asy-Siddiq R.A. Tanpa tawar-menawar panjang, Abu Bakar membeli Bilal dan memerdekakannya. Sejak saat itu, Bilal bukan lagi budak manusia. Ia menjadi hamba Allah yang merdeka. Ketika Islam telah berkembang dan kaum muslimin membutuhkan cara untuk memanggil orang sholat, beberapa sahabat mengusulkan lonceng atau trompet. Namun, Allah memberi mimpi kepada Abdullah bin Zaid R.A. tentang azan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya, beliau bersabda, "Ajarkan lafaz ini kepada Bilal karena suaranya lebih lantang darimu." Dan sejak itulah, Bilal bin Rabah menjadi muazin pertama dalam Islam. Suaranya menggema di langit Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara seorang mantan budak kini menjadi seruan suci yang mengajak manusia menghadap Allah. Bilal sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Nabi bertanya, "Wahai Bilal, amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya?" Bilal menjawab, "Aku tidak pernah berwudu, kecuali aku sholat sunnah setelahnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku mendengar suara langkah kakimu di surga." Langkah Bilal di surga telah terdengar bahkan sebelum ia wafat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap kali sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaranya terhenti. Ia menangis, dan Madinah pun menangis bersamanya. Bilal akhirnya meninggalkan Madinah, ikut berjihad di Syam, Suriah. Bertahun-tahun kemudian, Bilal kembali ke Madinah. Atas permintaan Hasan dan Hussein R.A., ia naik ke atap masjid dan mengumandangkan azan kembali. Ketika azannya berkumandang, Madinah berguncang oleh tangisan. Orang-orang berlarian keluar rumah. Mereka merasa Rasulullah alaihi wasallam seakan hidup kembali.
Itulah azan terakhir Bilal. Bilal wafat di Damaskus sekitar tahun 20H. Saat sakaratul maut, istrinya menangis. "Aduhai, betapa sedihnya hari ini." Bilal menjawab dengan senyum, "Tidak, hari ini adalah hari kebahagiaan. Besok aku bertemu kekasihku, Muhammad dan para sahabatnya." Bilal bin Rabah R.A. mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukan pada warna kulit, bukan pada harta, dan bukan pada kedudukan. Kemuliaan ada pada iman yang teguh dan hati yang setia kepada Allah. Semoga kisah ini menambah iman kita dan menguatkan langkah di jalan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.